Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah kita bertemu kembali di acara yang ditunggu-tunggu oleh adik-adik kita semuanya. Insya Allah kita akan ngaji bareng tentang kisah sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Kali ini pertemuan yang ke-6, yaitu kita akan membahas tentang Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Insya Allah pematerinya tetap akan diisi oleh Kak Erlan Iskandar. Kak Erlan Iskandar ini adalah sering mengisi di kisah anak di Yufid TV. Baiklah, sebelum kita mulai, kita coba persiapkan semuanya ya, catatannya ya. Nanti adik-adik semuanya bisa tanya jawab setelah selesai, dan nanti juga ada pertanyaan langsung dari Kak Erlan. Siapa yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah dari kita, yaitu At-Taqwa Yokohama. Dan nanti juga catatan terbaik, ada catatan terbaik, tolong yang kreatif ya. Kemarin ada yang mencatat gambar kayak pohon gitu, Masya Allah. Nanti kita akan share di media sosial dan akan kita pilih siapa yang terbaik. Dan juga kita juga melihat nih penampilan terbaik pada hari ini. Iya. Baik, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Kak Erlan juga selalu diberikan kesehatan, keluarganya juga selalu diberikan kesehatan, dan kita juga dijauhkan dari musibah ya. Bagi saudara-saudara kita baik itu di Kalimantan, di Sulawesi atau di seluruh dunia yang tertimpa musibah ya, mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran, ketabahan, dan selalu dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Kak Erlan, pada hari ini Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Tafadhol Kak Erlan. Baik, terima kasih Kak Arif, jazakallah khairan atas waktu dan kesempatannya. Sebelum Kak Erlan mulai, apakah suara Kak Erlan sudah terdengar jelas? Jelas Kak Erlan. Jelas ya, alhamdulillah. Ada yang bilang bagus banget rumah Kak Erlan. Itu background adik-adik. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adik sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan dan banyak sekali karunia, di mana pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali nih dalam program yang diselenggarakan oleh teman-teman At-Taqwa Yokohama Jepang, di mana pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian serial Sahabat Nabi yang dijamin dan dikabarkan masuk surga. Merekalah yang disebut dengan Al-Mubasysyaruna bil Jannah. Sahabat Nabi jumlahnya 10. Di dalam sebuah riwayat mereka dikabarkan masuk surga. Yang sudah kita ceritakan ada berapa? Kurang lebih ada 5 ya. Mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Terus siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas ya yang kemarin ya? Bukan. Tolha bin Ubaidillah. Iya ya.
Tolha, yang kemarin Tolha. Berarti sekarang hari ini kita bahas siapa? Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, kita akan bercerita sahabat yang spesial satu ini. Sahabat yang punya gelar Hawari. Apa Kak Erlan? Hawari. Hawari itu apa Kak Erlan? Hawari itu teman setia atau penolong setianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adik-adik, ada banyak keutamaan dan keistimewaan dari sosok sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu an. Seperti apa keutamaan dan keistimewaannya? Oleh karenanya, jangan kemana-mana, siapkan konsentrasinya. Kita akan mulai kajiannya setelah pesan-pesan yang berikut ini. Pura-puranya kayak ada ini ya adik-adik ya, intermezzo gitu ya. Baik, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah siapkan alat tulis dan buku catatannya? Sudah siap? Karena nanti catatan terbaik dapat hadiah loh katanya. Masya Allah. Jadi catat semenarik mungkin ya adik-adik ya, karena nanti dapat hadiah. Dari siapa Kak Erlan? Dari panitia ya, bukan dari Kak Erlan. Taib, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai membahas sosok sahabat yang bernama Zubair bin Awam ini. Kak Erlan, nama aslinya siapa sih Kak Erlan? Zubair bin Awam, nama aslinya adalah Zubair bin Awam bin Khuwailid. Zubair bin Awam bin Khuwailid. Sampai sini adik-adik, kita tidak asing mendengar nama Khuwailid. Khuwailid itu siapa sih? Khuwailid itu adalah ayahnya istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Istri pertama Rasul siapa namanya? Khadijah. Nama lengkapnya Khadijah siapa? Khadijah binti Khuwailid. Oh, berarti ayahnya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha adalah kakeknya Zubair. Itu artinya Ibunda Khadijah adalah bibinya Zubair bin Awam. Karena ayahnya Zubair, si Awam bin Khuwailid adalah saudara sebapak dengan Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Khadijah itu bibinya Zubair dan Zubair itu adalah keponakannya Khadijah radhiyallahu anha. Nah, jadi ada hubungan kekerabatan yang sangat dekat dengan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ayahnya Zubair yang namanya Awam itu adalah saudara laki-lakinya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Sebab namanya siapa tadi? Zubair bin Awam bin Khuwailid. Kalau istrinya Nabi, namanya siapa? Khadijah binti Khuwailid. Nah, ketemu di kata Khuwailid nih. Khuwailid adalah kakeknya Zubair, sekaligus merupakan ayahnya Awam, yang merupakan ayahnya Ibunda Khadijah juga. Jadi, Ibunda Khadijah itu adalah bibinya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Nah, dari sini kita tahu ya, hubungan kekerabatannya dekat dengan keluarga Nabi. Terus ditambah lagi nih adik-adik. Zubair bin Awam itu ibunya adalah bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Sofiyah
binti Abdul Muthalib. Ibunya Zubair siapa namanya adik-adik? Ibunya Zubair namanya Sofiyah. Sofiyah binti Abdul Muthalib ini adalah bibinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Zubair bin Awam itu punya kekerabatan yang dekat hubungannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari ayahnya punya hubungan dengan istri Nabi, ya, karena saudara laki-lakinya Khadijah radhiyallahu anha. Sedangkan ibunya Zubair bin Awam itu adalah bibinya Rasulullah, bibinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sofiyah binti Abdul Muthalib. Jadi nama ayahnya Zubair siapa? Awam bin Khuwailid. Nama ibunya Zubair siapa? Sofiyah binti Abdul Muthalib. Kairan diulang, aku pusing. Diulang ya. Jadi kita cerita tentang siapa nih? Zubair bin Awam. Betul? Betul ya? Nama lengkapnya siapa? Zubair bin Awam bin Khuwailid. Sudah? Sudah ya? Oke. Awam bin Khuwailid, ayahnya Zubair itu, ternyata adalah saudara laki-lakinya Khadijah binti Khuwailid. Jadi Khadijah yang merupakan istri Nabi itu adalah bibinya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Jadi Zubair itu keponakannya Khadijah. Khadijah itu adalah bibinya Zubair. Oh, catat ya, sudah ya. Oke, Kairan. Gitu dong. Jelasin pelan-pelan, Kairan. Emangnya dari tadi Kairan jelasinnya ngebut apa? Lanjut ya. Terus kita sudah bahas ayahnya Zubair. Ayahnya Zubair tadi namanya siapa? Awam bin Khuwailid. Nah, sedangkan nama ibunya Zubair adalah Sofiyah binti Abdul Muthalib. Nama ibunya siapa? Nama ibunya Zubair? Sofiyah binti Abdul Muthalib. Nah, ibunya Zubair yang namanya Sofiyah ternyata merupakan bibinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mau dicari-cari hubungan kekerabatannya, baik itu dari ayahnya Zubair maupun dari ibunya Zubair, maka kalau ditarik garis-garisnya adik-adik, punya hubungan kekerabatan semua dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai sini sudah paham ya? Jadi kesimpulannya apa? Zubair bin Awam itu punya hubungan yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sampai sini bisa ya? Baik. Kairan. Iya, kenapa? Kairan. Iya, kenapa? Kairan. Ini kayaknya mau manggil-manggil lagi nih. Kairan. Iya, kenapa? Kairan ngaget-ngagetin aku. Kairan, Zubair bin Awam masuk Islamnya kapan sih, Kairan? Adik-adik, Zubair bin Awam itu masuk Islamnya di usia masih belia. Ketika usianya 15 tahun, dia masuk Islam. Ketika usianya berapa adik-adik? 15 tahun, Zubair bin Awam sudah masuk Islam. Dan adik-adik sekalian, Zubair bin Awam itu termasuk as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun. Apa, Kairan? As-sabiqunal awwalun. Oh, ya. Apa itu artinya, Kairan? As-sabiqunal awwalun itu artinya orang-orang yang paling pertama masuk Islam. Itu namanya as-sabiqunal awwalun.
Nah, di antara yang paling pertama masuk Islam itu adalah Zubair bin Awam. Kak Erlan, yang ngajakin Zubair bin Awam masuk Islam siapa Kak Erlan? Yang ngajakin Zubair bin Awam masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wow, Abu Bakar itu banyak banget loh adik-adik ngajakin orang-orang masuk Islam. Tolha, Sa'ad bin Abi Waqqas, Bilal bin Robah, Zubair bin Awam. Itu diantara sahabat yang masuk Islam karena diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ya Zubair bin Awam beberapa tahun kemudian menikahi anaknya Abu Bakar. Tahu nggak siapa nama putrinya Abu Bakar yang dinikahi oleh Zubair bin Awam? Ya, betul banget. Walaupun nggak jawab, cuma bengong, betul jawabannya. Istrinya Zubair bin Awam. Oh iya, betul Zerin. Kelihatan dari bibirnya gerak-gerak. Iya, betul. Jawabannya Asma ya. Asma binti Abu Bakar, putrinya Abu Bakar itu nikah kemudian adik-adik dengan Zubair bin Awam. Kemudian lahir banyak sekali putra dan putri. Di antara anaknya Zubair dan Asma adalah Abdullah bin Zubair. Siapa namanya adik-adik? Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini adalah bayi pertama dari kalangan kaum muhajirin yang lahir di kota Madinah. Jadi setelah hijrah itu adik-adik dari Mekah ke Madinah, ternyata ada bayi pertama yang lahir. Bayi pertama dari kalangan kaum muhajirin yang lahir adalah Abdullah bin Zubair. Putranya Zubair bin Awam dan Asma binti Abu Bakar. Masya Allah. Ini bayi pertama yang lahir nih adik-adik. Setelah prosesi hijrahnya Nabi SAW dan para sahabat dari Mekah ke kota Madinah. Wow, menarik ya Kak Erlan ceritanya. Iya, kita baru cerita sekilas nih adik-adik tentang sosok sahabat yang satu ini. Jadi Zubair bin Awam itu sahabat yang istimewa. Dia masuk Islamnya di usia yang ke-15 tahun. Lalu kemudian Zubair bin Awam itu juga punya hubungan kekerabatan yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Zubair bin Awam juga sebagai menantunya Abu Bakar As-Siddiq. Karena Zubair bin Awam nikah dengan Asma binti Abu Bakar. Artinya Zubair itu adalah menantunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wah, gitu ya Kak Erlan ceritanya. Terus Kak Erlan, kan tadi punya anak ya? Iya, punya anak. Namanya siapa Kak Erlan? Zubair bin Awam setelah nikah dengan Asma punya anak namanya Abdullah. Makanya disebut Abdullah bin Zubair. Oh gitu. Itu lahirnya di Madinah? Iya, lahirnya di Madinah. Nah, pas anaknya lahir, usianya Zubair bin Awam berapa itu Kak? Ketika dia punya anak pertama. Waduh, penasaran banget ya sampai nanya-nanya usia segala ya. Gini ngitungnya adik-adik. Kan Zubair bin Awam masuk Islam usia berapa tadi? Usia 15 tahun ya. Oke. Terus Nabi dan para sahabat tinggal di kota Mekah berapa tahun? 13 tahun, ya kan? 13 tahun tinggal di Mekah. Selama periode Islam, Nabi dan para sahabat tinggal di Mekah 13 tahun. Berarti setelah 13 tahun hijrah ke Madinah. Itu artinya
usianya Zubair bin Awam ketika hijrah, ketika lahir anaknya namanya Abdullah bin Zubair itu di usia 15 tambah 13. Berarti berapa tuh? Berarti usianya Zubair bin Awam ketika hijrah dan punya anak di usia yang ke-28 tahun. Usianya berapa adik-adik? 28 tahun. Kak Erlan, udah dong gak usah ngitung-ngitung. Aku pusing. Nggak usah pusing adik-adik, seru kok, ya nggak? Jadi, ini Kak Erlan baru masuk di tahap-tahap awal bercerita nih. Kak Erlan cuma pengen bilang, kalau Zubair bin Awam itu adalah orang yang spesial, karena punya hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW, dan juga dia punya hubungan kekerabatan dengan Abu Bakar. Ya nggak? Oke. Kalau sama Abu Bakar, Zubair itu menantunya. Kalau sama Nabi, tadi Kak Erna sudah jelaskan ya, ayah dan ibunya Zubair bin Awam itu punya hubungan kekerabatan dengan Nabi dan juga Khadijah radhiyallahu anha. Nah, dedeskan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita akan bercerita tentang keutamaan-keutamaan yang ada pada sosok Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Dicatat ya adik-adik ya. Yang pertama tadi kan Kak Erlan jelaskan dia punya hubungan kekerabatan yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Abu Bakar. Dia masuk Islam usia 15 tahun, masuk Islamnya diajak Abu Bakar. Dan dia tergolong sebagai asabiqunal awwalun. Itu cerita Kak Erlan yang pertama. Nah, cerita yang kedua, Kak Erlan pengen sebutkan bahwa Zubair bin Awam itu punya gelar istimewa. Apa gelarnya Kak Erlan? Gelarnya adalah disebut sebagai Hawari. Apa Kak Erlan? Hawari. Apa Kak Erlan? Nanya lagi. Hawari. Hawari itu artinya teman setia atau penolong setia. Sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu an, Jabir bin Abdillah bercerita bahwa pada perang Khandaq itu perang yang terjadi tahun 5 Hijriah. Di perang Khandaq itu adik-adik, suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata beliau, Inna likulli nabiyyin hawari. Kata Nabi, sesungguhnya setiap nabi itu memiliki hawari. Setiap nabi itu punya teman setia dan punya penolong setia. Terus Nabi lanjutkan sabdanya, wa inna hawariya az-Zubair. Terus Nabi bilang, dan hawariku adalah Zubair. Masya Allah. Adik-adik, ini adalah hadis dari sahabat Jabir bin Abdillah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Di dalam hadis ini, dengan tegas Nabi memuji Az-Zubair bin Awam yang disebut sebagai Nabi oleh teman setia dan penolong setia, atau yang disebut dengan Hawari. Adik-adik, kira-kira senang nggak sih kalau kita disebut sebagai teman setia oleh orang yang kita kagumi? Kia. Senang banget Kak Erlan. Ya udah, senang-senang aja, nggak usah pakai kia ya. Jangankan sama Nabi adik-adik, sama Pak Presiden aja. Misalnya ada Pak Presiden Indonesia, namanya Jokowi. Kalau di Jepang nama presidennya siapa ya? Kak Erlan nggak kenal deh. Misalnya nih, ada Pak Jokowi lagi pidato. Baik rakyat-rakyatku, aku punya teman setia. Namanya Kak Erlan. Waduh, Kak Erlan namanya disebut sebagai teman setianya Pak Presiden. Wah, Kak Erlan jadi terbang melayang deh.
Waduh, kalau yang di Jepang mungkin bukan Pak Presiden ya, tapi Perdana Menteri ya. Namanya Perdana Menteri Suga. Betul nggak? Betul ya? Wow, misalnya nih, ada Pak Perdana Menteri namanya Pak Suga. Dia bilang, udah tua belum Pak Perdana Menterinya? Tua, Kak Irwan. Sudah tua ya? Rakyat-rakyatku di Jepang, aku ingin umumkan bahwa sahabat setiaku, kawan setiaku namanya Aisyah. Wah, Aisyah? Aku disebut Pak Perdana Menteri. Langsung senang. Wah, ini baru dibilang sebagai teman setia, tokoh yang terpandang loh adik-adik. Masya Allah. Apalagi kalau dipuji oleh manusia terbaik di muka bumi. Siapa adik-adik manusia terbaik di muka bumi ini? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi yang bilang, kata Nabi, wa inna hawariya az-Zubair. Dan teman setiaku, sahabat setiaku, penolong setiaku adalah Az-Zubair, yaitu Zubair bin Awam radhiyallahu an. Wow, berarti Zubair bin Awam itu bukan orang sembarangan adik-adik. Dia adalah sahabat yang punya tempat spesial di hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu gelar ini didapatkan Zubair karena kesungguhannya dalam berjuang membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya waktu perang Khandaq itu adik-adik, Zubair bin Awam lah yang disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari berita dari pasukan musuh yang jumlahnya banyak banget. Total pasukan musuh di perang Khandaq itu adik-adik ada 10.000 orang. Hah? Kagetnya yang kompak dong, barengan. Diulang ya. Adik-adik tahu nggak? Pasukan musuh di perang Khandaq itu jumlahnya 10.000 orang. Hah? Kompak. Yang kompak dong, kagetnya kurang semangat, kurang serempak nih. Diulang. Adik-adik tahu nggak? Yang kompak ya, capek nih. Adik-adik tahu nggak? Pasukan musuh di perang Khandaq itu jumlahnya 10.000 orang. Nah gitu tuh, Fahri sampai jatuh dari kursinya tuh. Saking kagetnya. Dan tahu nggak adik-adik, pasukan kaum muslimin itu jumlahnya nggak banyak. Makanya muncul ide dari Salman Al-Farisi untuk menggali Khandaq. Khandaq itu artinya parit. Makanya diusulkan untuk gali parit yang panjangnya itu 5.500 meter. Berarti panjangnya itu sekitar 5,5 kilometer adik-adik. Lebarnya sekitar 4 meter, kedalamannya sekitar 3 meter. Dan itu digali sama Nabi dan para sahabat dalam keadaan sedikit makanan dan juga kondisi cuaca yang dingin menusuk tubuh. Bayangin adik-adik, parit sepanjang dan sedalam itu digali oleh Nabi dan para sahabat dalam keadaan kelaparan. Sampai-sampai Nabi itu dan para sahabat naruh batu kerikil di perutnya. Ngapain Kak Erlan? Buat hiasan? Bukan. Ngapain batu dihias di perut? Batu waktu itu ditaruh Nabi dan para sahabat di perut mereka masing-masing untuk mengganjal lapar. Jadi karena lapar dimasukin batunya di perut, diganjel di sela-sela perutnya supaya laparnya jadi nggak kerasa. Karena mereka harus kerja.
Jadi kerja gali parit sedalam itu, sepanjang itu di perang Khandaq, adik-adik. Wow, perjuangan Nabi dan para sahabat luar biasa. Nah, adik-adik, akhirnya pasukan musuh tidak bisa menyerang kota Madinah. Tidak bisa menyerbu kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka nggak bisa melewati parit yang dibuat itu. Soalnya paritnya panjang dan begitu dalam. Sehingga mereka nggak bisa lewat parit itu. Sehingga mereka pun pulang. Dan mereka gagal mendapatkan kemenangan. Kaum muslimin pun kembali berbahagia. Nah, adik-adik sekalian, di dalam kondisi yang genting itu, ternyata Nabi menyuruh Zubair bin Awam untuk mencari kabar. Ini gimana nih kondisinya pasukan musuh nih? Mereka bakalan tetap mau menyerbu atau mereka mau pulang? Nah, yang menjadi mata-mata itu adalah Zubair bin Awam. Malam-malam gitu kan, dia berani sekali datang ke tempat perkemahannya musuh, lalu mendengar komando yang disampaikan oleh Abu Sufyan. Waktu itu masih jadi pimpinan kaum musyrikin, adik-adik. Dan Zubair bin Awam nggak takut loh. Karena dia luar biasa pengorbanannya membela Islam dan membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wajar ya adik-adik, kalau Zubair bin Awam itu digelari dengan Hawari. Hawarinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi tadi apa? Wa inna hawariya Az-Zubair. Dan teman setiaku, penolong setiaku adalah Zubair bin Awam. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah gelarnya Az-Zubair bin Awam yang disebut sebagai hawarinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kak Erlan, jadi hawari itu artinya apa, Kak Erlan? Hawari itu artinya teman setia, sahabat setia, penolong setia, pengikut setia. Ini digelari dengan hawari. Contohnya tadi dibuktikan ya, dengan keberanian Zubair, tidak takut dia untuk masuk ke dalam perkemahan musuh untuk mendengarkan kabar dari Abu Sufyan. Karena disuruh oleh siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu keutamaannya Zubair bin Awam yang kedua. Udah dicatat belum? Kak Eren udah berusaha selambat dan sepelan mungkin ya. Semoga nggak ketinggalan nyatetnya ya. Jadi, ide pokok dari cerita bagian kedua yang Kak Erlan sampaikan barusan, Kak Erlan pengen bilang ke kalian bahwa Zubair bin Awam itu orang yang spesial di hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia adalah hawarinya Nabi. Karena Nabi sendiri yang bilang, wa inna hawariya Az-Zubair. Dan sahabat setiaku adalah Zubair bin Awam. Ini kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dicatat? Sudah ya? Baik, kalau begitu lomba duduk rapi lagi. Shhh. Suara disimpan. Jenggotnya dirapihkan. Emang udah punya jenggot? Belum punya ya? Kalau gitu nggak usah jenggotnya yang dirapihkan, duduknya yang dirapihkan. Iya. Nah, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dan keistimewaan Zubair bin Awam yang berikutnya, Zubair bin Awam itu adalah laki-laki yang pemberani. Ditulis. Zubair bin Awam itu keutamaan yang ketiga ya. Zubair bin Awam itu adalah laki-laki yang pemberani. Zubair bin Awam itu adik-adik selalu setia membersamai Nabi di dalam perang-perang yang dahsyat. Perang Badar,
Zubair bin Awam ikut. Perang Uhud, Zubair bin Awam juga ikut. Perang Khandaq, Zubair bin Awam juga ikut. Perang Bani Quraizoh, Zubair bin Awam juga ikut. Sudah dicatat adik-adik? Oh belum ya, Kak Erlan tunggu. Perang apa aja tadi? Yang Zubair bin Awam ikut membersamai Nabi. Perang Badar ikut. Perang apa lagi? Perang Uhud ikut. Perang apa lagi tadi? Perang Khandaq ikut. Perang apa lagi? Perang Bani Quraizoh juga ikut. Sudah adik-adik? Bahkan ya adik-adik, ketika perang-perang setelah itu, setelah perang-perang yang Kak Erlan sebutkan tadi, misalnya di perang Yarmuk ya, ketika Zubair bin Awam bersama pasukan kaum muslimin ingin menaklukkan dan membuka negeri Syam. Negeri Syam itu adalah negerinya orang-orang Romawi adik-adik. Nah, Zubair bin Awam itu yang sangat semangat adik-adik, memberikan motivasi untuk pasukan kaum muslimin supaya bisa menang dan menaklukkan musuh. Adik-adik tahu nggak? Teriakannya Zubair bin Awam itu kekuatannya sama seperti satu rombongan pasukan. Satu teriakannya Zubair bin Awam itu sama seperti kekuatan satu rombongan pasukan. Akhirnya adik-adik, musuh-musuh Allah, orang-orang Romawi di Syam itu, mereka lari terbirit-birit. Mereka kabur, takluk dikalahkan oleh pasukan kaum muslimin adik-adik. Masya Allah. Ini Zubair bin Awam yang menyemangati kaum muslimin. Ini diantara peran yang sangat hebat dari Zubair bin Awam. Bahkan tercatat juga di dalam sejarah bagaimana Zubair bin Awam itu adik-adik menjadi bagian dari pasukannya Amr bin As. Jadi ada panglima perang waktu itu adik-adik namanya Amr bin As. Datang ke Mesir. Wah, jadi waktu itu adik-adik kaum muslimin memperluas wilayah kekuasaannya. Dan ketika itu Nabi Muhammad sudah meninggal dunia ya. Ini di zamannya Khulafaur Rasyidin. Setelah menaklukkan Syam, kemudian kaum muslimin mencoba untuk membuka negeri Mesir. Nah, Zubair bin Awam juga turut ikut serta adik-adik menjadi bagian dari pasukan yang dipimpin oleh Amr bin As. Datang ke negeri Mesir untuk mengajak penduduk Mesir memeluk agama Islam. Jadi kaum muslimin itu kalau datang ke sebuah negeri bukan untuk menjajah adik-adik. Nggak kayak orang Belanda, orang Inggris yang datang ke Indonesia. Enggak. Kaum muslimin itu datang dengan kedamaian, membawa ajaran yang penuh dengan kedamaian dan kesejukan, yaitu Islam. Jadi kaum muslimin itu mendakwahkan Islam supaya orang-orang yang di Syam, orang-orang yang di Mesir mau memeluk Islam. Nah, di Mesir itu adik-adik, Zubair bin Awam itu adalah orang yang sangat berperan penting sehingga bisa menaklukkan negeri Syam dan juga negeri Mesir. Bahkan ini tercatat di dalam sejarah ketika berada di depan benteng Babilonia, Zubair bin Awam lah yang menyemangati kaum muslimin untuk melanjutkan semangat perjuangannya. Zubair mengatakan, sesungguhnya aku mempersembahkan jiwaku ini untuk Allah. Aku berharap
agar Allah menaklukkan benteng Babilonia itu untuk kaum muslimin. Wus, Zubair bin Awam lalu kemudian ambil sebuah tangga, diambil tangga lalu ditaruh di sebuah dinding yang ada pada sebelum dia menerobos benteng Babilonia itu. Zubair bin Awam berteriak kembali, jika kalian mendengar bacaan takbir dariku, maka bertakbirlah kalian. Jadi Zubair bin Awam dengan gagah berani menerobos dan membuka benteng Babilonia yang sangat sulit ditembus itu. Zubair bin Awam naik tangga. Lalu Zubair bin Awam pun mengucapkan takbir. Dan disitulah pasukan Romawi, adik-adik, merasa takut dengan kaum muslimin. Akhirnya adik-adik, benteng Babilonia itu yang dihuni oleh pasukan Romawi berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin. Wah, seru kan adik-adik ceritanya Zubair bin Awam? Ini dia laki-laki pemberani. Dia menyemangati kaum muslimin dalam menaklukkan musuh ya. Negeri Syam, negeri Mesir, benteng Babilonia bisa ditaklukkan. Semangatnya luar biasa. Wah, ini Zubair bin Awam laki-laki pemberani. Adik-adik contoh nih Zubair bin Awam. Adik-adik, ngomong-ngomong suara Kak Erlan jelas nggak? Jelas kan? Kak Erlan udah teriak-teriak ceritanya takutnya nggak jelas lagi. Alhamdulillah pada komen jelas ya. Nggak putus-putus ya. Baik, alhamdulillah. Berarti kalau ada yang putus-putus, sinyal di tempatnya masing-masing ya. Baik. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, tadi putus-putus. Tadi sempat putus-putus ya? Udah enggak sekarang. Putus-putusnya pas kapan tadi? Waktu naik benteng Babilonia ya? Sebelum itu putus bentar. Oh, putus bentar. Tapi nggak banyak kan ya? Enggak, hanya beberapa detik. Oh, kalau putus kita ulang dari awal nih. Baik adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah diulang dari awal ya. Capek. Ya, Kak Erlan lanjutin deh ya. Jadi, singkat cerita, Zubair bin Awam itu adalah laki-laki yang pemberani. Dia ikut perang bersama Nabi dan juga di zaman Khulafaur Rasyidin, Zubair bin Awam itu yang sangat semangat menyemangati pasukan kaum muslimin, ya. Sampai-sampai bisa menaklukkan negeri Syam dan juga negeri Mesir dan juga bisa menaklukkan benteng Babilonia dengan teriakan takbirnya. Allah! Wah, Masya Allah ya adik-adik ya. Ini semangat juangnya Zubair bin Awam. Dan adik-adik tahu nggak sih? Kalau Zubair bin Awam itu adalah sahabat Nabi yang pertama kali menghunuskan pedang di jalan Allah. Dicatat ya. Duh, kok kayaknya agak-agak nge-freeze sedikit ya di tempat Kak Erlan nih. Apakah masih jelas suara Kak Erlan? Jelas. Masih jelas ya? Alhamdulillah. Soalnya kayaknya lihat gambar adik-adik lagi nge-freeze gitu. Ya, jadi adik-adik dicatat ya. Zubair bin Awam itu adalah sahabat Nabi yang pertama menghunuskan pedang di jalan Allah. Nah, dari mana Kak Erlan bisa bilang seperti ini? Yang diungkapkan oleh Aurah dan Ibnul Musayyib. Aurah dan Ibnul Musayyib mengatakan laki-laki pertama yang menghunuskan pedangnya di jalan Allah Putus Kak Erlan.
Mohon maaf ya, ada kendala teknis. Ya, kita ganti sinyal WiFi ya. Kak Erlan, kok menghilang? Sudah jelas belum? Jelas, Kak. Iya. Tadi pakai hotspot handphone biar nggak putus-putus. Sekarang coba Kak Erlan ganti IndiHome ya. Semoga nggak putus-putus lagi. Biasanya IndiHome lebih parah nih. Tapi kita minta pertolongan kepada Allah ya adik-adik. Kita tawakal kepada Allah biar dikasih kelancaran untuk melanjutkan cerita Zubair bin Awam ini. Amin. Sekarang sudah jelas ya Kak Arif? Jelas, Kak Erlan. Oke. Kita lanjutin ya adik-adik. Jadi Zubair bin Awam itu adalah sahabat Nabi yang apa tadi? Yang paling pertama menghunuskan pedang di jalan Allah. Jadi misalnya ini Kak Erlan ambil pedang nih. Sering. Kelihatan nggak pedangnya? Ini pedang punya Faiz. Namanya coklat poki. Nah, Zubair bin Awam itu adik-adik adalah sahabat pertama yang menghunuskan pedang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini menunjukkan juga betapa sahabat yang satu ini adalah laki-laki yang pemberani. Dan adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, keutamaan yang terakhir dari sahabat Zubair bin Awam adalah dia seorang sahabat Nabi yang mati syahid. Adik-adik tahu nggak mati syahid itu apa? Mati syahid itu adalah mati meninggal dunia dalam keadaan yang mulia. Itu namanya mati syahid. Zubair bin Awam mati syahid pada perang Jamal. Waktu itu ada selisih paham di antara para sahabat di perang Jamal yang sebenarnya nggak pengen ada perang, tapi karena ada provokator, karena ada perusuh gitu ya, sehingga terjadilah peperangan yang tidak diinginkan. Nah, Zubair bin Awam itu dibunuh oleh Ibnu Jarumus. Semoga Allah melaknatnya. Melaknat si Ibnu Jarumus yang sudah bunuh Zubair bin Awam radhiyallahu an. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syahidnya Zubair bin Awam itu sebenarnya sudah diperkirakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi berada di atas Bukit Hira, lalu kemudian Bukit Hira itu bergetar. Lantas kemudian Nabi berkata kepada Bukit Hira. Apa kata Nabi SAW? Uskun Hira. Tenanglah wahai Hira. Fama alaika illa nabiyun au siddiqun au syahidun. Karena di atasmu ini sedang ada seorang nabi, sedang ada seorang as-siddiq, yaitu Abu Bakar, dan juga banyak orang yang syahid. Nah, adik-adik, ceritanya di atas Bukit Hira itu ada beberapa sahabat yang sedang berada bersama Nabi. Waktu itu ada Nabi SAW, ada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ada juga Sa'id bin Abi Waqqas, ada Utsman bin Affan, ada Umar bin Khattab, ada Ali, ada juga Tolha, dan ada juga Zubair bin Awam. Nah, adik-adik sekalian, Zubair bin Awam sudah diperkirakan Nabi mati syahid, ya. Karena Nabi bilang kepada Bukit Hira, uskun ya Hira, tenanglah wahai Hira. Fama 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahid. Karena di atasmu ini ada nabi, ada as-siddiq, dan ada orang-orang yang mati syahid. Nah, di saat itu ada Zubair bin Awam di antara mereka yang sedang di atas bukit itu, adik-adik. Dan dari sini Nabi sudah memperkirakan Zubair bin Awam akan mati syahid. Nah, Zubair bin Awam tadi meninggal pada perang Jamal. Pada perang Jamal, wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 36 Hijriah. Tahun berapa adik-adik? 36 Hijriah.
dan usia beliau saat itu sekitar 65 tahun. Sekitar 65 tahun. Nah, itu dia adik-adik cerita dari Kak Erlan tentang Zubair bin Awam. Semoga bermanfaat dan Kak Erlan akhiri saja karena sinyal sepertinya sudah mengkhawatirkan. Sampai sekarang masih jelas Kak Arif? Jelas Kak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, kalau begitu ya. Mungkin yang bisa Kak Erlan sampaikan untuk adik-adik sekalian. Semoga bermanfaat ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Kak Erlan kembalikan kepada Kak Arif selaku moderator kita. Falyatafaddal masykurah. Silakan Kak Arif. Ya, jazakallah khair Kak Erlan atas ilmunya terkait sahabat Nabi Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Baik, adik-adik semuanya, kita memasuki sesi tanya jawab. Tanya jawab ini tanya ya. Silakan yang ingin bertanya. Udah angkat tangan semua. Baik, kalau begitu Kak Arif tunjuk ya. Arka di Jakarta. Assalamualaikum. Arka? Arka, assalamualaikum. Ada yang ingin ditanyakan? Tadi Ya, silakan. tadi tanggal mati syahidnya Zubair tadi berapa? Jadi, Tanggalnya tadi di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal tahun 36 Hijriah. bagaimana? Arka, udah jelas di bulan Rabiul Awal tahun 36 Hijriah. Ya, sudah jelas. Di usia berapa? 65 tahun ya? Ya. Kurang lebih ya. Lebih 65. Soalnya ada beda pendapat Kak Arif. Ada yang bilang 65, ada yang bilang 66, ada yang bilang 67, ada yang bilang 64. Baik, Kak Erlan. Yeay. Jazakallah khairan Kak Erlan. Wa jazakallah khairan. Baik, untuk penanya berikutnya, wah yang angkat tangan banyak banget. Kesempatan. Saya pilih siapa ya? Fatimah Zuhra. Assalamualaikum Fatimah Zuhra. Assalamualaikum Fatimah Zuhra. Ada yang ingin ditanyakan? Tapi angkat tangannya. Coba diaktifkan mic-nya. Zubair menikah dengan siapa tadi? Zubair nikah dengan Asma binti Abu Bakar. Kayaknya ada yang kelewatan nih catatannya ini. Berarti serius mencatat Kak. Masya Allah. Bagaimana, Zura? Bisa dicatat? Sudah ya? Baik. Baiklah, kalau begitu sekarang ke Kak Erlan. 2 pertanyaan dari Kak Erlan. Siapa yang Buat bisa kuis ya. Ya, Baik. buat kuis. Pertanyaan pertama, tadi Zubair bin Awam kalian ceritakan mendapat gelar Hawari, begitu ya? Hawari itu artinya apa sih? Ayo, silakan. Waduh, banyak sekali nih. 23, 6, 7. Kak Erlan pilih lah. Baik, Kak Erlan pilih ya.
Kak Erlan pilih D. Gini nih. Kak Erlan pilih D. Mikan Mozar El Pater. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Apa arti hawari? Sahabat setia. Sahabat setia. Ahsanta sodakta. Barakallahu fikum. Betul sekali jawabannya. Selamat ya. Nanti akan dapat hadiah. Masya Allah. Soal kedua. Soal kedua. Soal kedua adalah siapa yang tahu Zubair bin Awam itu adalah seorang sahabat Nabi yang sangat pemberani. Dia dengan teriakan takbirnya bisa menyemangati kaum muslimin dan membuat pasukan Romawi kabur, lari terbirit-birit. Bahkan dia yang bisa menaklukkan benteng yang besar sendirian. Benteng apa namanya itu ya? Tadi Kak Ellen cerita. Ayo. Masya Allah. Waduh, siapa nih ya? 47 yang datang. Ini istikharah dulu Kak Arif. Pilih yang mana? Iya. Kak Erlan pilih D. Biko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Erlan. Ya, Biko. Apa nama bentengnya tadi? Yang dia teriak Allahu Akbar. Wes. Nama bentengnya tadi Benteng Babilonia. Benteng Babilonia. Ahsan tasadak. Barakallahu fiik Biko. Benar jawabannya ya. Afwan. Masya Allah. Tabarakallah. Nah, adik-adik itu 2 soal kuis dari Kak Erlan. Kak Erlan kembalikan lagi ke Kak Arif ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan Kak Arif. Jazakallah khair, Kak Erlan. Bagi adik-adik tadi yang bisa menjawab pertanyaan dari Kak Erlan, adik Makan dan adik Biko, silakan mengirim alamat yang jelas atau alamat dan nomor telepon ya ke panitia At-Taqwa Yokohama. Bisa dari sekarang atau bisa lewat. Tanya ada berapa yang belum dimasukin? Ada 4. Ayo kita masukin lagi, 2 lagi masuk, terus masuk lagi. Oh iya. Jadi kalau botolnya ada 6 dan sekali masukin ke plastik ada 2 botol, berarti berapa kali tuh kita bolak-balik masuk? Allah. Tadi yang berhak mendapatkan hadiah adik Makan dan Biko. Adik Biko dari Jakarta ya, silakan kirim, silakan bilang ke ayah atau bundanya suruh kirim alamat dan nomor telepon supaya kita bisa mengirim dengan mudah. Baik, Kak Erlan, kita cukupkan sampai di sini untuk kajian pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya dan masih ada evaluasi yang akan kita kirim di grup WhatsApp ya. Silakan nanti tagih ke orang tua masing-masing. Itu kita nanti akan mengirim evaluasinya di grup WhatsApp dan adik-adik semuanya bisa mengisi jawaban yang telah kita sediakan. Dan jangan lupa catatan terbaiknya ya. Sekreatif mungkin, bikin sebagus mungkin, selengkap mungkin apa yang disampaikan dari Kak Erlan tadi, catat dengan baik, lalu kirim ke media sosial kami At-Taqwa Yokohama. Insya Allah kita akan pilih dan kita akan share nanti di media sosial. Baik, jika ada kekurangan dari Kak Arif dan Kak Erlan tadi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada ayah dan bunda yang telah mendampingi putra-putrinya. Semoga terus istiqomah ya, belajar ilmu ya, menuntut ilmu baik itu dunia ataupun ilmu Islam ya. Baik, Kak Arif tutup sampai sekian
dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.